warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la. Perkenalkan, nama saya Romelan SPDI. Saya salah satu mahasiswa PPG Universitas Islam Negeri Syekh Muhammad Jamil, Jambik, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Saya mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda Sri Mulyo, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Kali ini saya akan melakukan uji kinerja praktek video pembelajaran materi fikih dengan tema kurban. Untuk itu, kepada dosen penilai mohon saran dan bimbingannya apabila dalam video ini banyak kekurangan dan kesalahan. Untuk itu, inilah video selengkapnya. Selamat pagi juga untuk kalian. Silakan bisa duduk kembali di tempat masing-masing. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih. Sebelumnya, mari kita bersama-sama memohon kepada Allah dengan berdoa. Semoga pelajaran yang akan kita bahas pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan kelancaran dan ridho dari Allah, serta menjadikan ilmu yang manfaat dan barokah di dini wa dunia hatta akhirat. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, silakan ketua kelas memimpin doa. Berdoa. Kita bersama-sama membaca suratan pendek. Kali ini kita membaca surah Al-Kafirun. Silakan bisa dimulai dengan baca basmalah.
mewujudkan jiwa nasionalisme, yaitu cinta pada tanah air. Untuk itu, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu Indonesia Raya. Nah, mari kita awali bersama-sama. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Boleh, silakan duduk kembali. Baik, terlebih dahulu akan Pak Guru absen kehadiran kalian. Yang pertama adalah Alif. Yang kedua adalah Imdad. Yang ketiga adalah Fajar. Yang keempat adalah Ibnu. Yang kelima Jawa. Hadirah. Ya. Yang keenam Binti. Baik, terima kasih. Alhamdulillah lengkap pada hari ini, semuanya berangkat. Dan untuk selanjutnya Pak Guru mau memeriksa kalian, coba untuk kerapian pakaiannya. Baik, ya, alhamdulillah sudah rapi semuanya. Dan coba ditengok di bawah kalian masih ada sampah enggak? Tidak ada ya? Alhamdulillah sudah bersih. Dan bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Sudah ya? Semangatan kita dalam menghadapi proses belajar kita pada pagi hari ini, kita bersemangat dulu biar semangatnya membara. Tepuk semangat. Nah ya, terima kasih. Baik, Pak Guru akan menyampaikan garis-garis besar materi yang akan kita bahas, yaitu dengan judul kurban. Yang pertama kita akan bahas masalah sejarah kurban. Kemudian yang kedua, pengertian kurban menurut bahasa maupun menurut istilah. Terus yang ketiga, ketentuan atau dalil dasar hukum kurban. Kemudian yang ketiga, yang keempatnya maksud saya ya, yang keempatnya tentang hewan kurban. Kemudian yang kelimanya yaitu
hikmah daripada kurban. Baik, bisa dimengerti ya? Nah, itu adalah garis besar daripada materi yang akan kita bahas. Bercerita sekilas tentang materi kurban, di mana sejarah kurban terjadi awal mulanya beliau Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang lama tidak dikaruniai seorang putra oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itu beliau bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikaruniai seorang anak. Dan pada saat itu Allah mengabulkan apa yang jadi permintaan beliau. Dan beliau akhirnya dikaruniai oleh Allah seorang putra, yaitu dari istrinya yang bernama Siti Hajar. Dan pada usia 7 tahun di sana beliau bermimpi bahwasanya Allah itu memerintahkan kepada beliau Nabiullah Ibrahim untuk menyembelih putranya yaitu Nabiullah Ismail sebagai rasa pengabdian dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memenuhi perintah Allah. Dan perjalanan mimpi itu pada hari pertama yaitu terjadi pada tanggal 8 Zulhijjah. Akan tetapi beliau masih dalam kebimbangan, di mana mimpi itu beliau anggap sebagai mimpi bunga tidur belaka. Akan tetapi pada malam berikutnya beliau bermimpi kembali bahwasanya beliau juga diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya Ismail seperti halnya mimpi yang dia alami pada awal mulanya. Dan maka dari itu beliau berkeyakinan bahwa ini adalah suatu perintah dari Allah berupa wahyu untuk dia laksanakan demi memenuhi segala perintah dan mewujudkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu pada tanggal 10 Zulhijjah dilaksanakanlah apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan kurban dengan menyembelih putranya yang bernama Ismail. Akan tetapi karena semua itu hanya merupakan suatu bukti ketaatan seorang kekasih Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu pasca penyembelihan korban tersebut dilaksanakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Allah menggantikannya dengan seekor domba dari surga. Dan pada saat itulah dilaksanakanlah penyembelihan kurban dan dagingnya dibagi-bagikan kepada para fakir miskin. Dan hal ini dikutip dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Kautsar ayat 2. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Nah itu yang artinya maka laksanakanlah sholat atas nama Tuhanmu dan berkorbanlah. Nah pada saat itu anak-anakku sekalian mulai disyariatkannya untuk melaksanakan ibadah kurban. Maka pada setiap tanggal 10 Zulhijjah umat Islam disyariatkan untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban atau melaksanakan ibadah kurban, di mana
Penyembelihan tersebut berlangsung hingga tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Sampai saat ini umat beliau Nabi besar Muhammad SAW juga disyariatkan untuk melaksanakan ibadah kurban. Maka dari itu, anak-anakku sekalian, kisah tadi yang sudah Pak Guru ceritakan semoga akan menjadikan suatu inspirasi bagi kita ketika nanti telah akhir dewasa menjadi orang yang dikaruniai oleh Allah rezeki banyak untuk bisa melaksanakan ibadah korban tersebut. Dan ibadah korban tersebut itu adalah hukumnya sunnah muakkad, yang pengertiannya sunnah muakkad tersebut adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, kiranya itulah sekilas anak-anakku sekalian cerita tentang kurban. Semoga cerita ini bisa menjadikan pengertian dasar dalam materi yang kita bahas pada kesempatan ini, yaitu tentang ibadah kurban. Kebiasaan, mari kita baca suratan pendek. Dan sesuai dengan makalah yang kita bahas, kita baca surat Al-Kautsar. Untuk itu mari kita awali bersama-sama dengan membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya, terima kasih. Menyampaikan materi terlebih Pak Guru akan mengukur dari pengetahuan kalian mengenai tentang kurban. Dan sebelumnya kita adakan mengerjakan soal-soal pretest terlebih dahulu. Silakan kalian kerjakan soal pretest yang sudah Pak Guru bagikan. Ya, mulai dari sekarang. Gak lama waktunya ya. Dikerjakan. Waktu mengerjakan sudah habis. Terima kasih kalian sudah mengerjakan. Pak Guru kumpul kembali. Ya. Setelah kalian mengerjakan pretest tadi, sekarang kita ke pembelajaran inti, yaitu kita mengamati video tentang pelaksanaan kurban. Nah, silakan diamati anak-anakku sekalian. Nah, tadi setelah kalian mengamati dari video yang Pak Guru tayangkan, silakan untuk bisa kalian tanyakan tentang kegiatan yang ada di video tersebut. Ya, silakan kita berinteraktif dengan kawan, saling berkolaborasi tentang pengamatan kalian tadi dari video yang sudah kalian amati. Nah, ya, silakan jawab. Tadi di video yang kita tonton itu jelaskan tentang apa? Baik. Melihat video tadi, silakan rekan yang lain untuk menanggapi pertanyaan dan dijawab. Ayo, silakan. Siapa yang mau menjawab? Aku.
Silakan. Video itu menerangkan tentang kurban. Ya, video tadi menerangkan tentang kurban. Untuk itu beri aplaus kepada anak kita Imdad. Baik, selanjutnya yang mau bertanya lagi, Cung, silakan. Nah, menurut video yang kita lihat tadi, hewan apa saja yang bisa dijadikan untuk kurban? Bagus, tadi Laura bertanya hewan apa saja yang bisa dijadikan kurban. Silakan yang mau jawab, Cung. Oh ya, baik, Azam. Hewan yang bisa berkurban adalah kambing, kerbau, sapi, dan unta. Iya, pintar sekali. Tepuk tangan untuk Azam. Nah, itu hewan yang bisa digunakan untuk kurban ya. Tadi coba disebutkan bersama apa tadi? Baik, pintar semua nih. Masih satu lagi, saya beri kesempatan untuk bertanya. Cung, siapa lagi yang mau bertanya? Saya, Pak. Baik. Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban dilaksanakan. Kapan pelaksanaan hewan kurban tersebut dilaksanakan? Kapan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban tersebut dilaksanakan? Iya, silakan Intan. Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban dilaksanakan pada tanggal 10 bulan. Iya. Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban itu dilaksanakan pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah. bulan Dzulhijjah. Tepuk tangan untuk Intan. Ya. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, setelah tadi ya kita mengamati gambar, sekaligus kalian sudah menanyakan tentang pengamatan kalian dan sudah ditanggapi oleh rekan kalian juga. Selanjutnya Pak Guru sudah membagikan tempat duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing dan akan Pak Guru beri tugas untuk membaca teks buku tentang kurban. Baik, akan Pak Guru bagi teks tentang dasar atau dalil hukum kurban. Siapa yang mau mewakili kelompok? Baik, silakan Indah. Dalil ibadah kurban. 1. Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 2. Fasholli lirabbika wanhar. Artinya, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Quran surat Al-Qur'an 108 ayat 2. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Imdadur Rahman. Dalil tentang ibadah kurban. Sudah tadi disampaikan bahwasanya dalil atau dasar tentang ibadah kurban terdapat dalam surah Al-Kautsar ayat 2. Betul sekali, ayat 2. Bunyinya bisa dibunyikan bersama-sama, dilafalkan coba. 1, 2, 3. Fasholli lirabbika wanhar. Artinya maka laksanakanlah sholat karena
setelah kalian mempelajari tahapan demi tahapan tentang materi kurban, untuk kali ini Pak Guru persilakan untuk mempresentasikan dari kegiatan materi tentang kurban. Untuk itu perwakilan salah satu dari 4 kelompok ini saya ambil satu saja ya. Siapa kira-kira? Kelompok mana? Ya, kelompok 2. Laura. Oke, silakan Laura untuk maju mempresentasikan. Sedangkan secara istilah kurban adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembelih hewan tertentu pada hari raya haji dan hari tasyrik yang diniatkan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Hukum kurban adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. 4. Kurban dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah dan tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. 5. Kurban lebih utama dilakukan di Banahar, tempat khusus menyembelih kurban. 6. Hewan yang diperolehkan di kurban adalah yang sehat dan cukup umur. 7. Rumah inti dari berkurban antara lain mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan membangun kebiasaan memberi bukan meminta. Baik, terima kasih Laura yang sudah mempresentasikan dari materi kita tentang kurban. Aplaus dulu untuk Laura. Terima kasih. Bisa duduk ke tempat duduk kembali. 2, 3. Terima kasih kepada anak-anakku sekalian. Sebelumnya kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Ya, terima kasih. Baik Pak Guru, sangat bangga dan senang sekali dengan kalian. Bahwasanya kalian sudah mempelajari materi tentang kurban ini dengan baik dan dengan penuh keseriusan dalam mengikuti pembelajaran ini. Dan tentunya antara 4 kelompok yang sudah Pak Guru bagikan ini, alhamdulillah di antara 4 kelompok 2 di antaranya yang termasuk banyak mengapresiasikan tentang pelajaran daripada kurban. Untuk itu siswa kelompok yang aktif, kelompok 2 dan kelompok 4, kasih aplaus dulu untuk mereka semua. Anak-anakku sekalian, pelajaran pada pagi hari ini dengan lancar dan kalian sudah paham ya tentang materi yang kita bahas. Tentang apa tadi? Kurban dilaksanakan pada tanggal berapa? 10 Zulhijjah. Di situ ada berkelanjutan. Setelah Zulhijjah ada 11, 12 dan 13. Itu disebut hari apa? Hari Tasyrik. Itu. Jadi setelah tanggal 10 Zulhijjah dilanjutkan dengan tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah yang dinamakan hari Tasyrik. Untuk mengakhiri pembelajaran dan sekaligus mengukur dari bagaimana kalian menyerap tentang pembelajaran materi kurban, maka Pak Guru akan bagikan soal post test akhir pembelajaran.
Silakan nanti dikerjakan ya. Kerjakan. Kerjakan. Mengerjakan soal, waktunya sudah habis dan Pak Guru tarik kembali. Apa membuat saya? Alhamdulillah. Dan bisa dipahami ya materinya? Bisa. Baik. Untuk itu, mari kegiatan ini bersama-sama kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.